Di samping saya ada orang hebat dan tentunya juga banyak memberikan inspirasi bagi saya, bahkan pernah menyelamatkan hidup saya kelihatannya. Oke, selamat datang Mas Puspo. Selamat malam ya. Malam. Selamat malam menjelang tengah malam. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik, walaupun suara agak sedikit husky. Kelihatan kedengaran banget ya. Memang kalau penyiar radio tuh suaranya jauh banget dari suara saya. Ini lagi gangguan ini suara. Mas Puspo ini adalah seorang guru les vokal dan beliau merupakan orang baik. Kenapa orang baik itu sering dilupakan? Kenapa Mas? Langsung ke situ ya. Sebelumnya terima kasih Mas Tri sudah hadir di Disebut Perpora Barito Utara. Ya. Oke, gimana? Kalau disebut orang baik, alhamdulillah terima kasih. Memang harapannya bisa jadi orang baik dan bermanfaat bagi siapapun. Amin. Kalau kalimat dilupakan, ya mungkin tidak hanya orang baik sih, orang yang kurang baik, orang yang sangat baik itu pasti kadang-kadang dilupakan. Oh gitu ya. Kenapa? Maka nanti ketika meninggal dunia kita akan dilupakan. Oh iya benar. Yang dikenang hanya kebaikan-kebaikan kita saja. Betul. Ini sok bijaksana. Saya emang kelihatan sih. Kelihatan dari cara berpakaian hari ini ya. Enggak, memang ini celana panjangnya habis. Kita kultum ya setelah ini. Ini celana panjangnya habis. Oh iya gitu ya. Gak usah diceritain. Ya udah. Pakai celana pendek boleh kan? Oh, jangan. Jangan ya. Baik, Mas Puspo. Saya kan lama banget kenal dengan Mas Puspo ya, dan alhamdulillah luar biasa sampai hari ini 15 tahun ya? Bisa hampir 15 tahunan mungkin 15 tahun. Luar biasa, dan menurut saya Mas Puspo tetap konsisten dan tetap berbuat baik dengan anak-anak di Barito Utara. Salah satunya membuka les vokal, dan itu gratis katanya. Benar? Ya, gratis. Wow. Rumah belajar sebenarnya lebih tepatnya disebut rumah belajar Bahana Batara gitu. Luar biasa. Kalau les vokal ketinggian gitu. Cuma sama-sama belajar aja gitu. Enggak sih. Beliau memang pernah mewakili ya, bahkan prestasi-prestasi dari Bahana Batara, sebetulnya Bahana Batara. Betul, benar ya? Bahana Batara. Bahana Batara ini pernah mewakili Kalimantan Tengah, bahkan lomba di nasional. Betul kan? Alhamdulillah pernah di tingkat internasional sekali pernah, kemudian di tingkat nasional beberapa kali, dan di tingkat provinsi alhamdulillah hampir setiap tahun gitu ya. Ceritanya itu grup atau kalau yang perorangan ada, jadi ada yang namanya Paduan Suara Istana Merdeka, itu Gita Bahana Nusantara ya. Namanya hampir sama nih tapi beda. Gita Bahana Nusantara sama halnya dengan Paskibra juga. Betul. Jadi di istana itu ada 2 tim yang tugas, tim Paskibra, Nas, dan juga Paduan Suara. Nah, Paduan Suara itu adalah perwakilan dari masing-masing provinsi. Satu provinsi 4 orang. Sopran, alto, tenor, bass, dan alhamdulillah sejak 2015 Barito Utara itu nitipin wakilnya di Istana Merdeka. Perwakilan Kalimantan Tengah. Dari 2009 malah sebenarnya. Wow. Dari 2009 itu saya duluan. Oh, Anda sebagai Bass Kalteng. Itu untuk vokalnya, untuk paskibrakanya. Untuk solois kalau paskibra, kalau disebut Parpora pernah 2 kali kita dari Barito Utara 3 orang pernah ke Istana Merdeka. Itu 2015 dan terakhir 2019. Ada paskibra sampai ke nasional. Tapi kalau kita Bahana Nusantaranya untuk vokalis-vokalisnya alhamdulillah sudah totalnya 24 orang Barito Utara yang pernah ke Istana Merdeka. Anak Bahana Batara. Luar biasa. Saya juga pernah ya les vokal sama beliau dan pernah juara 3 dulu nyanyi. Ketahuan kan bagaimana kualitas dari mengajarnya beliau kelihatan ya. Saya juara 3, bayangin ya Allah. Sebenarnya Mas Tri waktu itu sudah punya bakat yang bagus. Hanya tinggal dipoles dan dioles saja. Lalu lalang ya, poles lalu lalang gitu. Nggak ada pilihan kelihatannya waktu itu ya, benar nggak sih? Kenapa saya sampai juara 3? Itu kan jadi bahkan teman-teman di luar sana pernah saya sampaikan nih, bentar dulu Bang. Sebentar Bang ya, Abang jangan saya bawa acaranya nih Bang. Siap. Atau minum dulu juga. Oh iya boleh. Gila, kita dapat ini nih. Apa nih? Minuman dari Ngopi Cuy. Ini dari produk mana nih? Produk anak Barito Utara. Dan kemudian mereka mayoritas anak-anak Bahana Batara nih Mas.
Oh gitu? Iya. Anak-anak Bahana Batara. Di Bahana Batara itu nggak cuma nyanyi. Mereka juga berorganisasi dan berentrepreneur. Tapi ini bukan punya Bahana Batara ya. Ini adalah punya anak-anak yang pernah bernaung di bawah Bahana Batara dan mereka buka usaha ngopi cuy dan juga minum buah. Oh ya, ini tempatnya di mana? Kafenya di mana? Jalan Pramuka. Jalan Pramuka. Ada kafenya? Ada Mas, bisa rata-rata take away sih, karena memang orang-orang kantor suka take away dia. Americano, kopi susu, kemudian Sunkist hot, Sunkist dingin. Dan salah satu menurut saya yang sampai sekarang banyak sekali anak muda suka nge-take away itu adalah ini. Boleh saya coba ya? Iya. Produknya ada ini dua. Kalau pesan di mana? Kalau mau take away? Di jalan atau gimana? Ada, pasti ada. Instagramnya pun ada. Apa Instagramnya? Minum buah. Hah? Minum buah namanya. Simpel banget. Iya. Minum buah Moratewe atau apa gitu? Kayaknya minum buah cuma ada di Moratewe satu-satunya. Oh gitu. Iya. Ngopi cuy juga cuma satu. Mereka satu rumah produksi bahasanya. Minum buah ngopi cuy dekat kantor perizinan. Dekat dinas pendidikan. Kalau saya sukanya yang panas Mas. Hot ya? Iya, Sunkist. Hot Sunkist. Ini rasa kopinya menurut saya lumayan nendang ya, dan kayak bahasa orang tuh lebih strong banget kopinya. Jadi kalau yang suka ngopi, jadi ini cocok banget. Ngopi cuy. Emang tadi sudah disiapin yang strong katanya. Oh gitu ya? Ada yang strong, ada yang soft katanya gitu. Oh gitu. Mungkin saya ngambil kena yang strong nih. Itu kebetulan saya strong. Ayo perkuat ekonomi kerakyatan. Oh iklan masalah. Kan anak muda harus kreatif Mas. Betul. Kita kalau ngandalin honorer, ngandalin perusahaan sekarang juga susah. Betul. Mereka ini membuka lapangan pekerjaan sendiri. Saya sepakat. Ownernya ini kalau minum buah nih Mas Ahmad Fadrian Ansari. Imam masjid, pengajar ngaji, penyanyi juga, akuntansi juga. Saya kemarin dimampirin sama Muhammad Alvan Basri tempat saya. Itu orang Moratewe juga tuh. Orang Benangin. Oh Benangin. Anda tahu Benangin di mana? Cari di peta. Kita bahas. Oke, lanjut yuk. Iya, balik lagi ke yang tadi Mas, yang anak-anak berprestasi Barito Utara. Dan informasi juga, ini agak sombong nggak apa-apa ya? Emang Anda udah lama emang sombong mulu kan? Jadi di Bahana Batara itu bahkan putri Indonesia. 2 kali dari Barito Utara, yaitu tahun 2019 dan tahun ini 2025. Itu adalah pernah belajar di Bahana Batara. Suruh mampir dong di channelnya Bos Tri. Kalau yang satunya Mbak Veronica Penilaba, dokter. Dokter. Dia ada kadang di Palangka, kadang di Bangkanai sana. Itu Mbak Veronica Penilaba itu sopran Istana Merdeka Kalteng 2009. Putri Indonesia 2018 Kalteng ya, Putri Indonesia. Dan sekarang jadi dokter. Kalau yang sekarang ini Azana Dia Ramadana itu kemarin baru saja juara 1 Isen Mulang yang 2023. Kalau yang baru 2024 dong. 2024 dia ikut Putri Pariwisata Kalteng. Dia wakil 1, runner up. Terus jadi Putri Indonesia Kalteng melalui seleksi juga. Jadi alhamdulillah sih di Bahana Batara itu kita kayak nggak belajar nggak cuma vokal sebenarnya. Yang jelas sebenarnya adalah attitude, etika. Itu penting banget sih. Ya kita udah ngomongin etika, attitude ya tetap aja kita dilupain. Karena gini, menurut saya apalah artinya bakat yang tinggi, apalah artinya kemampuan yang tinggi kalau tidak diikuti dengan manner atau etika yang bagus. Betul, saya sepakat. Jadi saya tidak mengatakan Mas Tri adalah binaan saya, tidak. Setidaknya saya pernah tahu Mas Tri adalah siapa. Dia adalah orang-orang yang luar biasa. Dan Mas Tri menjadi salah satu role model untuk anak-anak Bahana Batara berkreasi, jadi stand up komedi yang bagus gimana, jadi mahasiswa gimana, jadi pengusaha gimana, dan jadi dosen itu gimana caranya. Nanti mungkin perlu ada gantian, saya MC-nya dia yang jadi narasumbernya. Gila keren. Ya udah lanjut ya, Anda yang bawa acara. Enggak ya. Saya lanjutin. Jadi Mas Puspo ini selain dari kegiatan-kegiatan dari anak-anak Bahana Batara ini, tentunya juga menaungi dari wisata-wisata kita di Kabupaten Barito Utara ini ya. Kalau yang berkaitan dengan wisata itu biasanya afiliasinya dengan, karena gini Mas, di kantor ini kebetulan saya di kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga.
Alhamdulillah terlibat di kebudayaan ya, di kegiatan kesenian begitu ya, budaya. Kalau di pariwisataannya itu pemilihan putra-putri pariwisata Barito Utara. Memang tidak dibina oleh Bahana Batara, tetapi kami beberapa kali menjadi narasumber dan juga menjadi pemateri untuk kegiatan pemilihan putra-putri pariwisata. Dan biasanya dilibatkan untuk pembekalan ke tingkat provinsi biasanya. Kemudian kalau di kepemudaan sampai detik ini alhamdulillah juga saya secara pribadi masih dikasih kesempatan buat bantu pemerintah Barito Utara kayak di kegiatan seleksi Paskibra begitu. Walaupun Paskibranya sekarang pun sudah pindah ke Kesbangpol. Oh, udah pindah? Enggak di bawah dari teman-teman di sini lagi enggak ya? Kalau dulu kan berapa tahun yang lalu itu selalu di Disbud Parpora, sekarang sudah Kesbangpol dan alhamdulillah juga masih sering ikut terlibat di dalamnya untuk membantu panitia pelaksana kegiatan begitu. Dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan organisasi kesenian. Nah ini mungkin melalui podcast ini siapa tuh ditonton oleh teman-teman seniman se-Barito Utara gitu ya. Asik. Kalau punya organisasi tari, sanggar gitu ya, didaftarin, divalidasi, kemudian dilaporkan dan nanti dilaporkan ke kita supaya masuk database. Betul. Nah itu tugas saya sekarang, Mas. Oh gitu. Jadi tugas dari teman-teman yang punya tentang organisasi tentang kesenian gitu ya, apapun bentuknya seperti itu, entah vokal, nari dan sebagainya gitu. Betul. Segera mungkin juga harus meregistrasikan. Bikin organisasinya betul-betul pakai desa atau kepala desa atau camat gitu. Sehingga bisa berkolaborasi secara langsung dengan pemerintah gitu ya. Dan itu jadi tolak ukur sebenarnya sejauh mana Barito Utara ini berkembang di kesenian dan kebudayaannya. Dari SK-SK dan organisasi dan Instagram teman-teman sanggar. Itu yang bikin hidupnya Barito Utara keseniannya indeksnya sampai mana begitu. Ada nggak tahu kenapa mereka tiba-tiba atau bukan tiba-tiba sih, kenapa mereka malas ngurus hal tersebut, ada kendala apa dan sebagainya, ada nggak sempat nanya-nanya tentang hal itu kira-kira? Pernah. Jadi sebelum 2020 atau sebelum COVID, amburadul memang. Teman-teman punya sanggar. Amburadul dalam kategori gimana gini? Yang punya sanggar seolah-olah sudah. Kadang-kadang kita sebagai orang yang di dinas ya, wah ternyata ada sanggar di sana gitu. Nah kita pendekatan pelan-pelan, apalagi setelah kita dilantik jadi pamong budaya, itu salah satu tugas kita bahwa mengayomi, mendampingi, bahkan memberikan kayak fasilitas kepada teman-teman organisasi sanggar atau apapun itu supaya mereka mau melaporkan keberadaannya. Sehingga Barito Utara ini ketahuan, di Barito Utara ada sanggar Balian berapa, sanggar Japen berapa, sanggar tari tradisional berapa, sanggar vokal berapa, reok Ponorogo bahkan budaya Jawa juga kita akomodir. Dan itu terbukti bahwa sejak 2021 sampai tahun sekarang di Disbud Parpora sudah mulai banyak mengakomodir kayak hibah kesenian, organisasi kayak Hapsi, lagu Islami, organisasi seni Islami, non Islami, Dayak asli, Maanyan, Tewoyan, tari pedalaman, tari pesisir, itu sudah banyak yang mereka bisa dapat bantuan dengan pendampingan dari kita. Ya tentunya dengan syarat-syarat dan aturan berlaku, ketentuan berlaku begitu. Keuntungan mereka ketika memang sudah mereka nih udah mendaftarkan gitu, keuntungan bagi teman-teman ini gimana tuh? Yang pertama, teman-teman yang sudah melaporkan keberadaannya, sanggarnya pasti nanti akan dapat undangan kalau kegiatan Ia Mulik Pengangturan. Betul. Kedua, apalagi sekarang adalah digitalisasi kesenian dan kebudayaan. Betul. Instagramnya aktif, malah bisa dinotis sama yayasan-yayasan luar. Siapa tuh malah dapat bantuan dari perusahaan atau apa begitu. Nah itu banyak keuntungannya, Mas. Bahkan ada sanggar yang dapat perhatian khusus dari perusahaan-perusahaan tertentu karena mereka punya konten-konten bagus dan sering aktif di kegiatan-kegiatan kepemerintahan. Diundang tuh, dibawa ke Jakarta, dibawa ke Bali. Iya sedikit banyak itu adalah kita ikut membantu meng-up mereka gitu. Menjembatani mereka gitu ya, bukan Benangin. Gimana tuh? Benangin itu yang terkenal sanggar Kemilo Iji Ate. Mereka sudah ke Jakarta kemana-mana. Bawa tentang apa tuh? Tari pedalaman dan tari pesisir.
gitu. Mereka punya struktur yang bagus dan mungkin kalau teman-teman nonton ya dibenangin, kami termasuk bangga bahwa di Kecamatan Teo Timur walaupun masih satu sanggar ya harapannya banyak ya. Tapi mereka sudah termasuk yang punya kontribusi sangat luar biasa sekali. Sering mengikuti kegiatan kompetisi di IAMULIK Mas. Dan mereka juga kalau nggak salah saya dengar pernah dibawa perusahaan untuk tampil di luar daerah. Wow. Benangin loh. Makasih orang Benangin. Saya dong orang Benangin. Oh ya oke lanjut. Bangga dong tempat saya. Saya juga bangga. Baik. Tadi menarik tuh. Ada beberapa pertanyaan yang sempat saya tanyakan. Apabila mereka mendapatkan kendala nih dari proses dalam proses mereka mencoba meregistrasi tentang organisasi mereka nih. Bagaimana tanggapan dari pemerintah nih selaku abang sendiri nih? Pertama untuk membuat organisasi yang valid. Yang pertama kita arahkan mereka supaya kulonuwun atau permisi dengan pemerintah daerah setempat. Contoh gini, sanggarnya dari desa Benangin misal, berarti permisi dulu sama kepala desanya supaya kepala desanya tahu bahwa di desanya berdiri sanggar itu. Dan kepala desa kita beri arahan supaya memberikan kesempatan dan memfasilitasi. Contoh yang maju lagi dari Lemo Mas, Tiong Gomba, kan sudah keren mereka, sudah berkembang, tampil di mana-mana, kemudian di Lahey. Dulu jarang tersentuh oleh kota. Sekarang bahkan ada beberapa wakilnya yang nanti ikut Isen Mulang kalau nggak salah, di Karungut kalau nggak salah. Artinya dengan adanya kita juga mendampingi mereka, kita menyuruh mereka memvalidasi organisasinya, minimal punya SK kepala desa lah ya. Mereka akan muncul nih di permukaan. Keren sih sebenarnya Barito Utara nih organisasinya. Saya sepakat. Tapi kelihatannya serius banget kita ngomongnya malam ini. Santai sebenarnya bukan serius. Ini ngomong sambil bertaruh nyawa. Tapi untungnya ada sunkis hangat dari minum buah dan juga ngopi cuy. Asik. Biar lebih tetap enjoy. Ownernya senyum ya. Depannya. Jalan Pramuka ya. Jalan Pramuka. Jangan lupa Jalan Pramuka. Kirim juga ke rumah saya ya. Ekonomi kerakyatan. Malah nambah. Malah nambah. Baik. Mas Buswo. Tadi ada juga tentang ada beberapa bidang kan membahas tentang pariwisata tempat kita. Nah, saya tuh ada terpikir di tempat saya itu kan Benangin itu ada terkenal Gunung Angga ya. Mas Buswo juga pernah ya? Pernah saya 2 kali ke sana. Ke sana gitu. Nah, nyari pupur silo. Pupur silo dan sebagainya. Sanserot. Gitu. Sanserot. Gila Sanserot. Apa itu? Sanserot kayu Mas. Oh iya oke. Katanya buat menarik perhatian kalau kita punya. Gila. Tapi pupur silo kan? Pupur silo yang ada di lantai dasarnya gua betul. Sering diraupin di muka itu ya. Yang saya tahu ternyata itu adalah pupnya kelelawar zaman dulu gitu ya. Tapi saya nggak ikut waktu itu sih, karena saya tahu itu kotoran kelelawar. Kamu ikut waktu itu? Alah. Kamu ikut, mukanya putih-putih waktu itu. Ya. Oke, sebenarnya kita kembali membahas itu. Bongkar aib malah. Makanya muka saya jadi kelihatan ini kan. Ya, glowing. Kena lampu. Bukan karena itu. Baik, kita bahas. Jadi saya tuh punya keinginan pariwisata di sana juga mohon diperhatikan gitu. Dalam artian sebenarnya saya pernah mencoba jalan yang lebih dekat. Kalau dulu kan kita menjelajahi jalan setapak ya, jalan kaki itu jauh banget gitu. Nah, sekarang itu saya coba di suatu jalan perusahaan gitu. Kalau nggak salah itu sudah sangat dekat gitu, lebih jauh banget lebih dekatnya, dan itu bisa banget dibuat jalan gitu maksud saya. Nah, kenapa pemerintah tidak membuat jalan untuk ke situ sehingga wisata di situ kelihatannya akan bisa digunakan oleh masyarakat setempat. Di Gunung Angahnya ya? Iya, Gunung Angahnya. Karena menurut saya daya jualnya sangat luar biasa. Goa mana yang bisa sebesar itu dan banyak cabangnya di dalamnya. Iya, bahkan kita tidur di dalamnya pernah. Di dalamnya pernah kita. Jadi boleh sedikit ngasih pengantar dulu nggak Mas sebelum boleh. Jadi di Barito Utara ini sebenarnya perjuangan dari Disbud Parpora untuk mendestinasi wisata objek wisata itu sudah sangat luar biasa maksimal Mas. Contohnya aja 3 objek wisata kita yang ada, dari yang tadinya non retribusi, sekarang pun sudah ada pungutan retribusi sehingga uangnya bisa diputar untuk membangun fasilitas. Dan pernah juga kita dapat bantuan dari pemerintah pusat untuk membangun fasilitas-fasilitas, namun memang masih terbatas pada 3 objek wisata. Membangun sebuah objek wisata itu tuntutannya besar. Betul, sepakat. Ada kajian bandingnya, kajian ilmiahnya, kemudian juga ada perdanya. Betul.
Nah, kalau nggak salah Gunung Angah, kalau nggak salah sudah muncul 180 calon-calon objek wisata. Oke. Cuma memang yang pertama yang perlu diurus adalah itu aksesnya kena punya masyarakat atau tidak. Betul. Kemudian masyarakat setempat pernah, masyarakat kecamatan maksudnya, pemerintah kecamatan pernah tidak melakukan kaji atau semacam apa ya, hearing sih sebutannya apa ya, kayak tatap muka dengan pemerintah tertinggi di Barito Utara untuk tolong bisa dimasukkan menjadi salah satu destinasi wisata yang sebenarnya kalau dari pandangan kami dan teman-teman putra-putri pariwisata ya, itu menganggap itu ekowisata, Mas. Tidak perlu merubah bentuk, tidak perlu merubah bangunannya, dan itu tetap alami seperti itu daya tariknya. Betul. Cuma kemarin pernah dapat informasi nih, mungkin ini sambil kita konfirmasi, karena di dalam gunung dan Gua Angah, itu 2 objek wisata menurut saya, gunung dan Gua Angah ya. Itu ada kepemilikan masyarakat setempat terkait dengan walet. Nah waktu zaman kepala dinas siapa saya lupa, kami pernah menjajaki ke sana. Memang ini kalau mungkin kalau podcastnya ditonton oleh Bapak Camat, katanya di situ ada yang punya waletnya dan sarangnya di dalam gua. Betul. Jadi pemerintah ini kan kalau mau membuat sebuah objek wisata itu harus bersih dulu dari kepemilikan perorangan, Mas. Jadi sebenarnya itu dari rohnya itu dari kecamatan tersebut dulu. Setelah bersih dan layak untuk di destinasi wisata kan, namanya destinasi wisata ya, kalau sudah nanti jadi dari calon objek wisata, tempat wisata akhirnya jadi destinasi wisata. Di mana sebenarnya juga ada syarat 7 sabta pesona yang harus dipenuhin kan. Harus bersih, tertib, aman, dan memiliki keamanan dan sebagainya macam. Tapi dari pihak wilayah setempat, apakah memang sudah benar-benar clean and clear terhadap objek wisata tersebut untuk diakui oleh pemerintah daerah sebagai destinasi wisata? Balik pertanyaan lagi. Apabila ini dalam kategori ini saya masih belum konfirmasi juga ya. Dalam artian ini saya hanya coba menanyakan saja. Bagaimana nanti ketika itu memang pemerintah masyarakat sepakat nih, karena saya juga tahu bahwa sarang burung di dalamnya itu memang benar milik masyarakat, ada milik masyarakat dan sebagainya. Namun saat ini kena canggihnya teknologi ya, sarang burung itu udah pindah ke kota. Gitu, serius? Iya, udah ke kota. Jadi di sana tuh udah sangat sedikit, bahkan udah mulai menghilang. Berarti yang jaga-jaga itu sudah mulai nggak ada? Nggak ada. Jadi contoh amang saya yang petunjuk jalan kita yang ngantarin kita ke dalam gua, yang nggak pakai alas kaki. Iya betul. Amang Atak dulu dia kerja untuk cari sarang burung yang kayak gitu. Sekarang udah enggak, dan sekarang hanya bertani saja lagi gitu. Artinya kan itu sudah ada pergeseran, dalam artian itu bisa kita cek kembali. Nah nanti juga apabila teman-teman nih dibenangin tiba-tiba sepakat nih bahwa memang kita akan coba negosiasi bagaimana konfirmasi lagi untuk kepemilikan itu, masyarakat mengalah dalam artian untuk kebersamaan dan memperkenalkan objek wisata di tempat kita, salah satunya Gunung Angah itu. Apakah dari pemerintah nanti bisa memfasilitasi kayak gitu atau gimana? Saya rasa gini, Mas, ketika ada kesepakatan bersama, kita ambil contoh tempat lain ya. Muara Mea membangun sebuah rumah betang baru. Rumah betang baru namanya Lio Olo. Dengan keterbukaan informasi mereka dan kebersamaan mereka, akhirnya dibentuklah Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Lio Olo pun akhirnya resmi menjadi tempat semacam cagar, saya bilang cagar wisata budaya sih. Orang-orang bisa datang ke situ tanpa ada harus ini harus itu, tidak. Dan masyarakat yang tinggal di dalamnya itu sudah jadi daya tarik bahwa Betang itu akan menjadi tempat yang kalau di dalam itu keluarganya banyak. Padahal itu Betang baru, Mas. Nah, di sana dibentuklah Pokdarwis. Kenapa bisa seperti itu? Karena pemerintah Kecamatan Gunung Purei, ya benar Lampeong, itu juga memfasilitasi masyarakat dan juga berkoordinasi dan mengkonfirmasi kepada pemerintah daerah untuk minta tolong kami dibuatkan Pokdarwis, minta tolong kami di-up berita tentang Betang Lio Olo, minta tolong pemerintah datang ke sana. Akhirnya saya pun terakhir kemarin ikut ke sana, walaupun perjalanan jauh tapi terbayarkan dengan view yang memang kita dapatkan begitu.
Nah, saya rasa Gunung Angah pasti bisa, apalagi saya dengar informasi tadi sekarang sudah jarang orang beternak apa Sarang walet. Sarang walet di Gunung Angah begitu. Iya, betul. Dan satu lagi mungkin ada konfirmasi yang harus kuat bahwa tingkat keamanan perjalanan akses. Oke. Yang itu sebenarnya harus dimulai dari masyarakat Kecamatan Teweh Timur dulu sebenarnya. Apakah memang sudah sangat mudah untuk ke sana? Karena pemerintah pasti saya yakin akan memfasilitasi, membantu, bahkan mungkin akan ada nih, mohon maaf mungkin ada sebutannya kayak dana dak dari pusat atau dana dari pemerintah yang nanti bisa mengakomodir supaya akses orang-orang awam menuju ke Gunung Angah itu bisa. Oke. Nah, cerita tentang Gunung Angah ini juga mungkin catatan juga nih buat teman-teman, siapa tahu dibenangin sana ada influencer asli sana maksud saya. Betul. Yang bisa meng-up keindahan Gunung Angah dari berbagai sisi. Informasi yang didapatkan sekarang kan selalu dari pintu gua terus tuh. Betul. Saya selalu mengatakan ketika bercerita dengan orang bahwa Gunung Angah itu eksotis. Betul. Ada cerita-cerita legenda, bahkan cerita-cerita rakyat yang ada di sana, dongeng mungkin ya. Saya cerita Sanserot dan juga cerita tentang Sepupur Silu pun hanya sebagian orang Teweh yang tahu, orang gitu. kota yang tahu. Saya katakan kalau Bahkan bekas pantat itu ada Mas ceritakan enggak, sebenarnya kan di atas di pertengahan Gunung Angah itu ada tempat kayak bekas ini ya, pantat orang duduk itu benar berbentuk kayak gitu ya. Dan itu benar begitu kita duduk itu emang kayak persis kayak pantat kita juga gitu. Nah, itu kan menurut kita bisa jadi cerita daya tarik historis ya, betul. Kita naik ke situ aja dengan susah payah loh kita. Iya, susah payah. Nah, Mas sampai nggak sampai situ? Saya kemarin cuma sampai di menuju tangga yang terakhir. Soalnya saya ngeliat bawah itu Maridaha. Saya tidak seberani itu untuk naik ke atas karena dengar-dengar cerita ada yang terjun dari atas sisa sebawah itu tinggal sekilo aja. Nah, itu perlu dikurangi cerita-cerita yang menakutkan seperti itu. Dan menurut saya ini kalau pemerintah daerah pasti sih saya yakin secara positif pemerintah daerah akan memberikan fasilitas yang kuat untuk sebuah kecamatan ketika mereka ingin memperkenalkan Gunung Angah. Oh ya, informasi bahwa kemarin waktu musrenbang di awal, dari Kecamatan Teweh Timur pun sudah melaporkan ke kita untuk memasukkan Gunung Angah menjadi cagar wisata budaya. Itu sudah ada laporan. Hanya saja kita butuh redaksi yang bagus. Kita butuh foto-foto yang bagus, visual yang bagus. Nah, ini kalau hanya dilakukan oleh Disbud Parpora saya rasa membutuhkan waktu lama. Nah, ini salah satu tugas dari teman-teman dibenangin juga menurut saya yang ayo teman-teman benangin, jangan hanya kerja di perusahaan aja kali ya. Itu benar, saya sangat setuju. Bahkan dari terakhir kita ke Gunung Angah itu kan 2008 dan 2011. Ya, lama banget itu. Mohon maaf kita di jalan ini ya, memang samping jalan memang di samping ada trek sirkuit. Baik. Jadi harapannya saya secara pribadi sebagai warga Barito Utara berharap memang Gunung Angah bisa jadi salah satu destinasi wisata alami ya, alami ekoturism lah, maksudnya itu kan keren banget itu. Betul. Saya sangat. Kapan lagi ada gua dulu itu kenapa tidak terdokumentasi dengan baik? Memang kita satu-satunya punya kamera dulu tuh si Bang siapa ya, saya lupa, Bang Satria atau siapa ya? Karena gini, ketika kita sampai sana baterai tinggal sedikit. Iya, baterai tinggal sedikit. Jalan kaki kan. Jalan kaki lagi gitu. Jadi yang punya juga sedikit. Dulu kan 2008 siapa yang punya handphone kamera? Iya. Gak ada kan? Masikin. Sudah di Jawa sana. Sudah pindah dia. Ya, nah itu terkait dengan wisata, saya rasa kalau ngomongin pembangunan wisata ya, secara positif bahwa pemerintah daerah ini sebenarnya luar biasa banget. Sudah mengusahakan, insya Allah akan ada destinasi-destinasi baru selain Buper, Tringsing dan juga Jantur Doyan. Insya Allah akan ada destinasi baru dengan catatan kita juga butuh bantuan nih dari teman-teman kecamatan. Gitu. Makanya ketika musrenbang, itu biasanya di awal tahun ada musrenbang nih. Itu kesempatan teman-teman kecamatan untuk mengeluarkan unek-uneknya ke pemerintah. Oke. Begitu. Kita membahas tentang pemerintah ujung-ujungnya ya. Tapi nggak apa-apa. Dalam artian di sini terbuka untuk teman-teman. Silahkan nanti juga memberi masukan dalam konteks komentar bagaimana kita sama-sama memantau wisata di Barito Utara, apa kekurangannya dan sebagainya. Mungkin bisa kita komentar dengan tetap sopan ya, jangan terberlebihan gitu. Betul. Jadi dalam artian ya monggo gitu, komentarnya yang membangun gitu. Karena ya. Memang sebagai pemerintah
atau saya juga yang bekerja di kantor Dishub Parpora, kita membutuhkan informasi, kita membutuhkan masukan, kita membutuhkan dukungan melalui redaksi-redaksi yang disampaikan melalui tulisan atau datang secara langsung begitu. Karena gini, kalau dari pandangan saya yang dibangun di Barito Utara memang tidak hanya ekonomi, pendidikan, keagamaan atau apapun, wisata dan budaya juga perlu kita bangun, perlu kita perhatikan bersama bareng-bareng. Oke, betul. Rasanya bukan hanya di sini aja, semua tempat juga kayak gitu ngomongnya. Nah, semua, itu tadi karena itu program nasional, Pak. Balik lagi mungkin melalui Bahana Batara juga saya mencoba nih secara personal melalui Rumah Belajar Bahana Batara yang sekarang anggotanya sudah 370 tahun. Wow. Yang aktif ya. Yang aktif. Belum sama yang komentar cuma 10 di grup. Belum yang alumnus ya. Oh yang alumnus. Iya, kalau sudah komentar sedikit. Iya. Tapi kalau kita Sumpah Pemuda mau tampil semua tuh sekecamatan. Wih, sampai datang semua ya. Sampai huruf U tuh. Karena 300 orang kan ini 100 nih 100 nih 100. Gak muat gitu ya. Saking gak muat. Tiara Batara gak muat itu. Jadi melalui Bahana Batara itu juga berharap bisa membantu pemerintah kita menyebarkan informasi tentang, karena di Bahana Batara kan Mas tidak hanya modern. Betul. Dongkoy, Karungut dan Japen dan yang sifatnya tradisi pun tetap kita kenalkan. Oke. Saya sepakat itu. Terakhir sempat viral katanya komentar tentang lagu itu. Aduh. Kenapa? Atau secara garis besar aja kita tanggapin. Mungkin melalui podcast ini. Melalui podcast ini saya sebagai salah satu, saya bukan seniman Mas ya, pelaku seni. Hanya pelaku seni saja yang sebenarnya punya rasa cinta sangat tinggi dan mendalam. Founder boleh nggak sebut foundernya di Bahana Bataranya? Ya boleh sih, tapi ketinggian sih ya, karena yang dirikan Bahana Batara juga ada beberapa orang begitu. Ya kan salah satu founder kan? Ya boleh lah. Nah boleh kan. Jadi melalui Bahana Batara sebenarnya saya ingin bercerita kepada orang-orang di luar sana. Terutama ketika International Choir. Waktu itu salam tapi selamat ya. Yang notabene-nya selama ini belum ada informasi jelas. Ini salam Dayakkah atau salam keagamaan? Betul. Ternyata kemarin setelah 8 tahun kita berkarya, ada yang mengomentarin bahwa ini adalah salam keagamaan dan tidak boleh ini gitu ya. Bisa dibaca di media sosialnya Bahana Batara begitu. Asik. Bahkan ada yang mengambil, mengcapture dan menambahkan redaksi yang konotasinya sangat-sangat kayak tercabik-cabik perasaan sebenarnya. Tetapi sebenarnya gini, teman-teman Hindu Keharingan ya, terutama Kalimantan Tengah, tidak pernah ada sedikit pun dari kami pribadi itu menista. Apalagi masalah budaya. Bahana Batara ini kami ada siswa-siswanya atau member-membernya yang kami latih untuk Festival Tandak Intan Keharingan. Kami latih untuk Pesparani, itu Katolik ya. Kami latih untuk Pesparawi Kristen. Untuk Laski pun ada yang Muslim. Jadi Kebineka Tunggal Ikaan sebenarnya terpatri banget di Bahana Batara. Aduh, saya trauma tuh Bhinneka Tunggal Ika tuh. Tapi sebenarnya balik lagi ke masalah yang kami dituduh menista salam agama. Saya bahkan ada membaca komentar salah satu orang yang memberi komentar, kalau nggak salah beliau adalah tokoh dari Hindu Keharingan juga. Beliau memberikan afirmasi positif sebenarnya. Seharusnya Anda ini ngomong sih sama yang bikin konten itu ya. Jangan gitu, coba dikasih tahu dengan cara beredukasi yang berbudi luhur supaya orang-orang tuh tahu bahwa itu adalah salam keagamaan yang tidak boleh dimain-mainkan. Padahal kami juga sebenarnya tidak pernah mempermainkan salam itu. Salam itu menurut kami sangat agung, sangat estetik, sangat kuat dan sangat-sangat iklan lewat. Suara ini ya. Mudah-mudahan kaya. Mudah-mudahan jadi penerbang. Jadi tidak ada. Benar-benar tidak ada yang namanya kami membuat tabir salamat itu untuk menista agama, itu tidak ada.
Sebenarnya saya tahu kenapa itu naik lagi di tahun kemarin itu karena memang lagu itu juga dinyanyikan oleh ini Bahana Nusantara menyanyikan lagu itu. Iya, di Istana Merdeka. Yes. Nah, itu naik lagi sehingga dicarilah dikonfirmasi lagi siapa yang memulai lagu itu. Nah, sebenarnya di situ mulainya karena saya juga menggunakan lagu tersebut, menggunakan lagu Bahana Nusantara itu sebagai mozaik di tahun 2024 kemarin. Dan saya tahu itu karena banyak juga komentar-komentar tentang hal itu masuk di komentarnya di suatu konten yang saya buat itu. Dan saya kembali lagi mengingat bahwa loh ini sudah lama gitu dan sebagainya. Hanya saja begitu dinyanyikan oleh public figure yang lebih terkenal, baru keluar responnya gitu. Responnya. Tapi ya bagus juga untuk saling mengingatkan. Betul. Artinya ini tidak hanya kita yang harus berhati-hati dalam artian yang untuk mengingatkan kita bahwa semua hal itu ya tadi kita sudah berusaha untuk berjalan baik, tapi kita tidak bisa. Yang tersinggung kan orang. Iya, ya. Memang ada. Nah, itu tadi permohonan maaf ya dari kita kalau ada yang memang tersinggung merasa kita menista agama, tapi ingat kami tidak pernah menista agama. Yes, betul. Kami juga berharap kalau memang salam itu adalah salam yang sakral untuk agama, harapannya gini, ada pernyataan bahwa itu tidak boleh digunakan dalam sesuatu yang sifatnya seni. Betul. Karena kan kita kemarin seni ya. Okay. Opening paduan suara kita pakai Tabis Selamat, kemudian kami buat iringan. Salam itu kami bikin iringan supaya lebih indah gitu kan ya. Dan ternyata katanya responnya ya ada yang positif, memang ada yang kurang setuju begitu. Supaya kita tahu batasannya bahwa ternyata itu tidak boleh. Oke. Tapi kan kembali lagi salam itu saat ini kan lagi digunakan semua orang Dayak. Bahkan baik yang Islam, Kristen, Hindu, Buddha pakai salam itu ya. Betul. Jadi kayak sudah nasionalkan kayak gitu. Mungkin nanti para penonton yang bisa menjawab karena gini. Saya tidak punya kajian ilmiah bahwa saya pun belum pernah membaca aturannya. Karena itu tadi, Tabis Selamat sudah kami pakai hampir 10 tahun. Istana Merdeka di Jogja, di International Choir, di Purwokerto kami pakai terus. Bahkan Universitas Negeri Padang pernah melantunkan salam itu. Universitas Negeri Brawijaya pada acara charity pun menampilkan itu di opening paduan suara. Jadi kita informasikan dulu ya, orang itu sangat tertegun, tertarik, bahkan penasaran dengan Kalimantan Tengah melalui salam Tabik Selamat itu tadi. Betul. Dengan tidak langsung sudah mempromosikan juga. Betul gitu. sekali. Dan ini kalau saya pribadi sebagai pendatang, walaupun darah saya darah campuran gitu ya. Campuran mana dulu nih? Luar negeri atau? Saya kalau Harry Potter kan pangeran berdarah campuran. Oh iya, oke. Saya pangeran berdarah campuran rakyat dan rakyat jelata. Itu bukan campuran namanya, turunan. Saya turunan dari, kalau darah saya itu ada mengalir darah Sunda, Maanyan, dan juga Jawa. Sunda Maanyan. Sunda ada dari nenek sebelah. Maanyan dari emak gue. Kemudian Jawa bapak. Jawa ya. Ya saya bingung, saudara saya mukanya ke Dayak-Dayakan, cakep gitu ya. Saya ke Jawa-Jawaan. Kejawin ya. Kayak ke item-iteman. Gak ketinggalan sih. Oke, lanjut. Ya tadi balik lagi masalah akhirnya kita bicara juga tentang etika menggarap sebuah seni. Bahwa ini bisa jadi catatan juga buat kita ke depan bahwa kita harus benar-benar menggali informasi tentang kesenian tersebut itu dengan baik. Betul. Bukan hanya bisa nyomot sembarang aja tentang ini bagus nih, bisa nggak ya gitu? Nggak bisa lagi. Kecuali begini, kami pernah bikin Japen ini lirik syair dari Bakumpai ya. Bakumpai. Kita videokan waktu itu zaman setelah COVID ya, setahun setelah COVID. Itu komennya begini, kalau komennya yang begini ini kami berani menjawabnya. Kenapa yang nyanyi orang Jawa? Masa di tempat kita nggak ada kah yang bisa nyanyiin Japen? Nah itu saya lawan. Karena lawannya begini. Saya sebagai pendatang dan sudah tinggal hampir 18 tahun di Muara Tewe. Salah satu titik kebanggaan saya kepada Dayak Kalimantan Tengah Barito Utara adalah saya bisa bernyanyi Japen, saya bisa mendongkoi, dan itu saya kenalkan ke orang luar.
Kalau saya mau egois, saya di sini nyanyi lagu Jawa dong. Oh iya benar ya. Tapi Terima kasih Mas Baswo. Tapi memang dulu kan memang jarang sekali bangga dengan hal-hal tersebut. Akhirnya kan kayak memunculkan hal itu. Akhirnya dengan munculnya Mas Puspo orang Jawa menyanyikan itu, akhirnya terpantik juga nih orang-orang seperti yang komentar tadi. Akhirnya memunculkan generasi baru lagi. Akhirnya mereka, oh iya bener ya, kenapa orang Jawa yang turun tangan gitu. Sebenarnya bagus maksudku. Niatnya bagus sih, mau ngajak teman-teman yang asli Barito Utara, asli Kalimantan Tapi Tengah. dia nggak ngelarang kan? Nggak ngelarang kan komentarnya. Maksudnya kalau yang Japen tadi. Iya, Japen kalau tadi. yang Japen tadi bukan ngelarang sih, kayak kenapa sih harus orang Jawa gitu. Gitu doang kan, artinya nggak ngelarang kan. Kalau yang Tabe Salamati memang ada unsur melarang. Nah, jadi gini Mas, balik lagi kayak di Barito Utara itu ada satu sastra kuno namanya dongkoy. Oke, betul. Dulu, ini mohon maaf nih kalau ada orang-orang Barito Utara yang nonton, bisa dicek sejarah perjalanan dongkoy bisa masuk festival Iya Mulik Benggang Turan. Itu pertama kali 2019. Itu kegelisahan saya, kenapa yang dilombakan hanya karungut. Karungut adalah budaya besar, punya suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah secara umum. Betul. Tapi di wilayah kita masing-masing itu punya sastra lisan, instrumen tradisi yang juga kuno. Kalau di Barsel, Bartim, mereka ada namanya tumet. Kalau di Puruk Jauh mungkin ya apa sebutannya apa masing-masing. Kalau di Kobar, Kota Waringin Barat ada seloka namanya, saloka. Nah, di Barito Utara ada namanya dongkoy Mas. Itu biasanya tewoyan atau dusun Malang atau dusun Bayan. Itu sudah jarang dinyanyikan. 2019 silam saya bermohon kepada kepala dinas, eksibisikan dongkoy menjadi salah satu mata lomba. Dan disetujui, dan ternyata pengikutnya banyak Mas. Karena dongkoy ini menyanyikannya, iringannya enak, mudah. Memang ada dongkoy asli dan ada juga dongkoy yang sudah dimodernisasi. Gimana tuh yang asli? Kalau asli dia iringannya kadang-kadang cuma pakai sarun atau kangkanung ya. Kangkanung doang. Kalau sudah modern? Kalau sudah modern, liriknya pun mungkin kita menggunakan lirik baru gitu ya. Tapi dengan lagu-lagu yang tetap menggunakan lagu-lagu dongkoy. Kalau bahasa kita kayak gimana? Liriknya aja dirubah. Gitu aja udah. Oh iya gitu ya. Saya juga nggak paham benarnya. Itu kan pakai. Oh iya. Tidak pakai kecapi, tapi pakai kangkanung. Nah, itu muncul sampai sekarang. Dan 2021, Ibu Irma Riani dari Kandui kita up sampai ke tingkat nasional dan dapat penghargaan sebagai pelestari dongkoy. 1 dari 5 tokoh seniman maestro yang mendapatkan penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Nasional. Beliau mendapatkan uang tunai 50 juta dan pin emas dari Kementerian Kebudayaan. Datang ke sini, penyerahannya di rumah jabatan Bupati waktu itu Bapak Nadal Syah. Ibu Irma Iriani, tokoh tewoyan. Lah kalau bilang siapa itu orang di baliknya, ya kami ini. Ada saya, ada Pak Dian, ada Kadisbud Parpora. Kita lembur di aula waktu itu karena Covid ya. Kita bikin aula ini juga. Kita bikin CV, kita bikin pengantarnya, kita up videonya Bu Irma, dan dari 5 orang di Indonesia salah satunya adalah Bu Irma. Nah itu titik terluar biasa kita menasionalkan dongkoy. Tidak ada alasan kita untuk tidak bangga. Tapi anehnya gini nih, catatan juga nih Mas ya. Kok kembali lagi udah bangga tiba-tiba ada turun lagi. Ada sandungannya. Ada yang protes nih. Gara-gara? Iya mungkin beliau merasa ada oknum. Ada orang yang merasa, kok dongkoynya jadi gini sih? Kok dongkoynya gini sih? Kan dongkoynya harusnya gini. Kan dongkoy. Dulu ketika kami berjuang mati-matian, Anda hanya melihat, tidak memberikan masukan positif. Dan kemana gitu ya. Tapi nyatanya setelah dongkoy ini sudah mulai mendunia. Kenapa saya katakan mendunia? Beberapa yang di international choir pun kita bawakan dongkoy di dalam lagu Huma Betang dan juga lagu Lebuku. Itu ada dongkoynya. Unsur dongkoy selalu kami bawa di tingkat nasional pun selalu ada dongkoy. Kita nggak mau kehilangan itu. Lagu terbaik tingkat nasional 2023 kemarin
Kalimantan Tengah Bhinneka Tunggal Ika itu kami masukkan dongkoy. Kami menjadi lagu terbaik nasional 2023, bahasa Bakumpai memang, tapi kita masukkan dongkoy. Ternyata tidak serta membuat semua orang bangga, ada juga Ya tetap pastilah, semua hal yang menurut kita baik itu belum tentu ada yang suka, karena memang orang benci aja dengan orangnya gitu. kalau benci mungkin enggak ya, mungkin karena merasa loh kok sekarang sudah Enggak usah dibaik-baikin lagi lah, emang benci aja. Karena menurut saya juga sama, saya juga merasakan hal-hal yang menurut saya ya kita tuh udah normal berbuat baik dan kita coba untuk tidak menyinggung Iya, orang. Tetap betul. aja ada muncul orang-orang yang selalu dengan Kritik. hal-hal ya kritik. Bukan kritik sih Sebenarnya namanya. kita tidak anti kritik dan sebagainya. Cuman disayangkan aja gitu. Dalam Kita artian, dikritik seneng kok, dikasih masukan seneng kok beneran. cuman kadang-kadang dia nggak nyadar diri aja gitu. Giliran sudah ter-up atau terkenal kemudian baru nih dengan komentarnya yang pedes-pedes begitu. Tapi itu cara mungkin cara Tuhan mendewasakan orang-orang baik gitu. Amin lah dibilang baik dari tadi. Sebenarnya kalau ngomongin baik nggak baik banget amat sih sebenarnya. Banyak dia. Cuma Dia gini. udah banyak ngasih uang sama saya. Guys, Kasih uang lagi dong. jadi gini teman-teman nih Ngasih makan juga dia. melalui podcastnya Bang Tri. Mendadak podcast. Mendadak podcast. Mudahan sih harapannya kepada seniman-seniman tua senior. Kalau ada seniman-seniman muda atau pelaku-pelaku seni, ya saya mengatakan saya bukan seniman. Oke. Saya ada hanya pelaku seni Oke. yang pendatang. Anda udah tapi- seniman sebutannya Pak. No, belum. Karena saya sudah menyebutkan tadi Anda adalah sebagai Masih pelaku seni. co-founder tadi kan. Banyak Di seniman-seniman Blender tadi kan. seniman-seniman tua yang senior. Kami mengharapkan ada apa ya, semacam konfirmasi positif, masukan dan kritik tentunya. Oke. Tapi kritik itu bukan menyalahkan sebenarnya. Oke. Kalau bisa membangun, menyempurnakan. Ada nggak sih kritik yang memang tidak menyalahkan? Kelihatannya rata-rata kritik ini. Ada, saya suka Kamu dengan- tuh sukanya kayak gini Ini, memang. Mas, kalau Oh ya boleh. oke lanjut. Kalau boleh saya cerita Siapa? dari tokoh Hindu Keharingan Barito Utara, AA. Pak Saidi Harjo. Beliau itu selalu memberikan masukan dan saran yang positif. Oke. Beliau itu dari tokoh seniman, budayawan, dan juga dari tokoh Hindu Keharingan. Oke. Kemudian dari Bu Irma Aryani, beliau juga guru agama Kristen di Kandui. Beliau tokoh Tewoyan. Beliau selalu memberikan konfirmasi positif. Ada Mas Tekai Effendi, Tante Kasmi, Pak Hadrianto, kemudian Mbak Purwanti yang Kemilau IJAT Benangin. Mereka adalah orang-orang yang suka kalau budaya-budaya Barito Utara yang udah mulai lupa ini mulai dimunculkan. Nah harapannya Berarti yang lain selain nama yang disebutkan tadi nggak baik. tetap seniman juga, tetap seniman juga. Cuma mungkin mereka ingin ada gini lah, validasi nggak sih sebutannya, mereka ingin benar-benar dihormatin sih, gitu sih menurut saya. Enggak sih, bukan hanya validasi sih yang mereka butuhkan. Mereka butuhnya pemasukan. Dibagilah hasilnya gitu Mas. Nggak tahu. Maksudnya gini, ada Enggak, orang-orang mereka sebenarnya sederhana supaya mereka tidak dilupakan aja. Mereka tuh memberi kritik, memberi saran, mungkin berharap ada loh, kami masih ada gitu. di luar nama-nama yang saya sebutkan tadi ya, maksudnya Betul, ya bahwa betul. ada orang-orang yang memang kalau memberi kritik tuh kadang-kadang kelebihan. Offset Kesannya ya itu tadi yang Oh. dibahasanya Mas Tri, mungkin butuh pengakuan, butuh apa, tapi sebenarnya gini. Kok saya yang ngomong butuh pengakuan? Anda Maksudnya deh gini, kelihatannya apa membutuhkan apa sih sebetulnya tadi? membutuhkan Pemasukan. pemasukan tadi. Sebenarnya lebih kepada kami ini ingin agar seluruh elemen mendukung Avatar Maju. nih ngomong elemen nih. majunya budaya dan pariwisata di Barito Utara. Oke. Tidak hanya dari kami di Sput Parpora, tapi seluruh elemen. Oke. Kalau budaya kita sudah hilang, orang lain yang mengakui, suatu saat dongkoy ini hilang loh kalau tidak ada orang-orang muda yang mau mendongkoy. Betul, betul. Suatu saat Japen ini pun hilang kalau orang-orang muda tidak menjapen. Betul, betul. Japen masuk Iya Mulik sudah. Oh gitu. Menyair Japen sudah mulai tahun kemarin masuk festival Iya Mulik Bangangturan. Jadi yang nyanyi itu ada Karungut, Dongkoy, lagu daerah dan Japen. Dan ini perjuangannya luar biasa loh. Disebut Parpora berusaha memasukkan itu ke dalam Iya Mulik Bangangturan tingkat Kabupaten Barito Utara. Memang di provinsi cuma Karungut sih yang diakui. Diakui. Cuma harapannya nanti suatu saat kita bisa menginternasionalkan Dongkoy, menginternasionalkan Japen, menginternasionalkan Barito Utara. Betul.
Tapi tetap harus kita selalu berimprovisasi ya, tidak hanya dalam artian mentang suatu kesenian itu cuman segitu aja. Tentunya saat ini juga menyesuaikan ini kan. Jadi kenapa sesuatu kesenian itu bisa dikenal dan melekat kayak gitu, kadang-kadang improve yang sedikit itu menjadi hal yang menarik kayak gitu. Yang sebelumnya monoton seperti ini, tapi ketika ditambah salah satu alat musik jadi kelihatan keren ya gitu. Nah, itu Mas yang juga melalui podcast mendadak ini kita sampaikan. Bahkan di tingkat kemarin pusat dari kementerian juga mengatakan bahwa dari kementerian itu mengatakan bahwa begini Mas. Udah saatnya digitalisasi kebudayaan dan digitalisasi kesenian. Betul. Para seniman jangan terpaku hanya tampil selesai. Tolong didokumentasikan. Tolong buat konten edukasi tentang kebudayaan. Itu sudah disampaikan. Ini sudah zamannya. Anak cucu kita tahu ada budaya ini. Cara satu-satunya efektif selain kita menampilkan ya melalui konten. Melalui video yang kita bikin. Betul. Melalui vlog yang kita bikin. Sepakat. Contohnya Mr. List dari Wayat itu kan dia bikin tuh konten tentang daerah-daerah yang mungkin orang nggak kenal. Betul. Tapi Mr. Y dengan luar biasa dia explore pedalaman-pedalaman. Ya saya ngikut dia. Itu menurut saya seniman budayawan yang ngevlog yang keren itu menurutku. Iya, karena semua hal dimasukin di dalam vlognya dan menurut saya keren banget, apalagi dia dalam vlognya juga menggunakan bahasa daerah ya. Nah, bahasa daerah itu jadi sangat ini banget. Saya beberapa kali pengen banget bikin vlog tapi bahasa daerah gitu, tapi nggak terlaksana gitu karena memang kita saya ngomong bahasa daerah orang nggak percaya saya orang Dayak Pak. Mas Tri ini asli Benangin. Ya itu harapannya ke depan seperti itu Tri, bahwa semua elemen lah yuk kita bangun budaya, nggak cuma Barito Utara, Kalimantan Tengah secara khusus juga harus kita up budayanya sampai ke negeri Paman Sam, negeri Cina, negeri Kangguru. Ya nggak sih? Apalagi saat ini penerbangan udah sangat mudah di Palangkaraya, udah mulai banyak. Jadi mudah-mudahan dari penerbangan itu membuka salah satu sektor untuk kita bisa mengembangkan pariwisata di tempat kita. Salah satu kesenian-kesenian yang memang saat ini juga gencar dari Provinsi Kalimantan Tengah kelihatannya untuk kegiatan-kegiatan yang selalu berkaitan dengan kedaerahan kita. Mantap disebut Parprov Kalteng. Karena memang saat ini posisi kita juga sangat digemari oleh internasional. Salah satunya tarian-tarian yang kita memang itu daya tariknya. Kayak Barcel kemarin di India ya, mereka nari Balian tuh keren juga. Dan juga sih memang masyarakat yang suka dengan seni atau pelaku-pelaku seni itu memang selalu mengharapkan ada event-event yang bisa menumpahkan kreativitas mereka. Itu yang penting sebenarnya. Mau tingkat kecamatan, mungkin pemerintah kecamatan mau ngadain apa gitu kan, kabupaten, provinsi gitu. Jadi atau universitas yang ada tuh dibuka ada kompetisi-kompetisi kesenian, saya rasa banyak peminatnya karena hidup ini tidak pernah jauh dari yang namanya seni dan budaya. Betul. Bahkan orang azan saja dia ada lagunya. Orang tilawah ada bayati, ada ijaz, segala kan banyak. Kalau flat aja mungkin kurang banyak orang dengar, tapi kalau setelah ada lantunan-lantunan saja tuh kayak keren banget. Kemarin Putra Pariwisata Barito Utara salah satu finalisnya ada yang tilawah. Keren banget. Memang nggak salah beliau adalah guru les vokal ya. Jadi hal-hal kayak gitu memang perlu diperhatikan oleh beliau, dan saya juga memberi informasi nih. Salah satu beliau ini adalah satu-satunya di Barito Utara yang bisa menulis not secara detail untuk aransemen not itu. Banyak kok Mas, banyak orang. Beliau yang memang secara detail untuk membuat aransemen itu dalam artinya bahasa apa sih not dari itu notasi aransemen, membuat partitur ya. Nah, itu dia. Ya sebenarnya banyak sih teman-teman, cuma masih tersembunyi aja, mereka tidak memamerkan saja sebenarnya. Tapi kan yang dipakai saat ini ada, bukan saat ini ya, ada beberapa kali dipakai bahkan internasional itu adalah karya Mas yang keluar. Saya lihat itu adalah buatan dari Mas kayak gitu. Karena memang ketika teman-teman dari Bahana Batara itu menyanyikan, otomatis Mas juga membuatin partitur. Kemarin terakhir teman-teman dari YKN Mas
membawakan yang Tapi Selamat itu tampil di UI. UI itu Universitas Indonesia mengadakan kompetisi paduan suara. Jadi Tapi Selamat itu dipinjam partiturnya, ditampilkan oleh paduan suara IAKN dan dapat medali emas loh mereka. Wow, medali emas. Itu berkat karyanya Mas kan? Berkat Tuhan Yang Maha Esa. Iya, alhamdulillah ya Allah. Tetap tidak sombong. Dan ya. ikut bangga sebenarnya bahwa ternyata karya kita bisa memberikan effort dan bisa menularkan kebahagiaan buat orang lain, tuh kayak wah. Gitu ya. Mudah-mudahan Mas bisa menularkan lebih banyak lagi. Ditunggu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pakai partitur saya. Oke, Pak Rektor, ditunggu oleh Mas Puspo. Sebenarnya kami lagi cari ini pelatih paduan suara, sama ini pelatih untuk berenang belut. Bisa nggak Mas? Berenang belut. Iya, belut tuh kan nggak bisa berenang, dia cuma nyelam gitu. Jadi berenangnya tuh nggak ada yang ngelatih gitu. Bisa nggak? Emang buat apaan? Ya buat ini, kami buat kesenian juga. Buat belut-belut yang ada dicari. Buat belut-belut yang mau daftar silakan hubungi. Ya Allah. Semakin kaur ya. Semakin podcastnya semakin komedian. Iya. Karena jarang banget saya bisa seserius ini. Biasanya podcast saya sebelum ini itu lebih banyak ketawanya, lebih banyak hal-hal yang menurut saya lebih rame, dalam edukasinya lebih nggak penting lah gitu. Iya. Tapi hari ini penting banget yang disampaikan oleh boleh Mas Mas Puspo. Ri, saya sedikit cerita nih tentang Bahana Batara dan prestasinya sedikit ya. Gila. Bahana Batara itu kan dibentuk pada tahun 2010 nih Mas. Oke. Dan semenjak itu kita juga membuat lagu-lagu daerah, kearifan lokal. Betul. Yang memang digunakan untuk pelajaran muatan lokal di sekolah. Alhamdulillah lagu-lagu kita dipakai untuk pelajaran-pelajaran muatan lokal di sekolah. Keren. Huma Betang, Si Jue, Lebuku, Balada Petak Dandung dan lain sebagainya macam. Kemudian terakhir ini karya-karya dongkoy, syair-syair dongkoy juga sering dipakai. Japen juga kita bikin. Digunakan juga oleh sekolah-sekolah untuk lagunya digunakan. Berarti sudah dibukukan nih untuk semua not-notnya tadi. Itu dia. Ada yang rencana kita mau bukukan supaya itu jadi satu kesatuan dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Betul. Doain. Mudah-mudahan kemudian cepat. Juga semenjak perjalanan itu juga Bahana Batara sudah ada beberapa teman-teman yang sudah pernah berlomba di tingkat nasional, seperti lagu daerah tingkat nasional kita beberapa kali mewakili Kalimantan Tengah. Salah satunya juga Gita Bana Nusantara. Kemudian paduan suara dengan membawa lagu daerah itu di Yogyakarta, itu International Choir Festival. Kita bawa lagu Tabe Selamat tadi, Salam Tabe Selamat dengan Lebuku. Kemudian juga Festival Surya Buana di Universitas Jenderal Sudirman Jawa Tengah tahun 2018, medali emas. Yang internasional itu medali emas juga. Terakhir di Semarang kemarin, SDGCF itu Undip, Universitas Negeri Diponegoro mengadakan, kita juga dapat medali emas. Kita bawa lagu daerah Kalimantan Tengah, instrumen Kalimantan Tengah, Tabe Selamat lagi kita bawa. Kemudian lagu luarnya kita bawa Arirang dari Korea. Dan alhamdulillah jurinya ada dari Korea juga. Dan kita bawa pulang medali emas. Dan itu untuk Kalimantan Tengah dan Barito Utara ya, bukan untuk saya sendiri. Betul. Satu-satunya yang ditakuti ketika lomba Isan Mulang untuk kelas vokal dan paduan suara itu adalah Barito Utara. Enggak juga sih ini. Salah satunya memang setiap tahun itu menjadi langganan. Dari 2019 kita putra putri vokal grup lagu daerah juara 1. 2023 kemarin setelah Covid ya juara 1 lagi. Tadi sosok ngerenang enggak juga, tapi sekarang iya pamer ya. Enggak sih, cuma dengan bangganya kita cerita anak-anak Barito Utara itu. Bukan saya loh ya. Anak-anak Barito Utara. Dan kemarin dibawa, tapi bukan saya ya, tapi kayak menunjukin siapa dulu dong yang ngelatih. Podcast ini membuat saya pengen sombong. Dan kita terima kasih sama Ibu Adiah Chandra. Ibu Kadis Prof Kalimantan Tengah. Berkesempatan membawa tim vokal grup perempuan Barito Utara pada bulan Desember kemarin. Itu tampil di Tamrin Mas, di Sarinah Mas. Wow. Bawain lagu Bakum itu kayak wah, orang-orang pada dengerin lagu Bakumpai cuy. Keren banget itu ya. Penutupnya setelah kami siapa Elo Mas. Itu jadi kayak tempat buat tampil artis gitu ya. Ada acara namanya One Day with Kalimantan Tengah. Itu ada fashion show, ada tarian, dan kita dikasih kesempatan menjadi kayak
endingnya di mana habis itu artisnya keluar gitu kan. Kayak Opener gitu ya, wah, opener jadi dari ini ya. kita nyanyi lagu Bakumpai, lagu Kalimantan Tengah, Mamangun Mahagaleunya Mas Bobi. Tapi Selamat ada juga Lebuku, Huma Betang dengan pakaian kita daerah juga. Dan itu kayak itu menurut saya itu bukan kompetisi. Tapi salah satu persembahan yang di situ orang-orang pada ngeliat menteri pulang kerja denger. Kan gitu ya. Orang-orang SCBD pada pulang kan tamrin tempat yang kayak wow gitu. Nah, dan pesannya adalah ayo bangga sama budaya kita sendiri. Oke, ayo kita bangga dengan budaya kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Gila. Itu kayak Putra Pariwisata pasti bisa bikin jargon gitu ya. Oh iya. Kayak iklan apa ya? Saya lupa juga. Ini penonton belum tahu kalau dirimu Putra Pariwisata. Oh iya, saya Putra Pariwisata. Pariwisata. Ingat, saya lomba vokal solo ya. Tahunnya tapi saya lupa. Dan pertanyaan yang bikin saya jatuh adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tapi saya masuk final. Iya masuk. Karena beliau salah satu entertainer yang dibutuhkan sebenarnya di dunia perdutawisataan. Wih, gila. Sebagai karpet sebenarnya buat injak-injakan doang. Enggak lah. Kan kalau nggak salah setelah itu Mas Tri banyak tuh ikut kegiatan Duta Lalu Lintas. Ya betul. Banyak kegiatan yang diikuti Mas Tri. Jadi menurut saya melalui Duta Wisata itu Mas Tri itu lalu berkembang luas sekali beliau. Ke Thailand juga cuy. Gila. Ya hampir ganti kelamin waktu itu. Jangan. Oke, Mas Puspo, thank you. Iya. Nggak terasa kita ngomong di sini 2 jam lamanya. Saya cek waktu luar biasa. Berarti dan panjang itu ya kayak live streaming gitu. iya, nanti saya live streamingin aja ya, nggak usah diiniin lagi. Jadi kita taping, jadi terus ini Iya, kita Mas. live streamingin. Terima Terima kasih kasih banyak juga. edukasinya, terima kasih kesombongannya. Teruslah jangan sombong. tadi teruslah sombong itu tadi, hampir aja. Teruslah kita rendah hati Mas. Karena itu yang mengajarkan kita supaya kita siap-siap dengan keadaan kan gitu. Oke. Terakhir, kira-kira ada hal yang pengen disampaikan nggak buat saya, buat penonton yang menonton ini, dan mudah-mudahan semua orang menambah ilmunya dengan pengalamannya Mas Puspo. Iya, bahwa kita hidup di dunia ini tidak ada gunanya kalau kita tidak bermanfaat. Oke. Ini pesan Pak Yasser Arafat nih ke saya nih. Oke. Hidup itu harus berguna. Kemudian kalau kita punya kejayaan dan kekuatan, itu cukup di genggaman tangan. Jangan sampai dimasukin hati, nanti rusak hatinya. Di genggaman tangan aja. Biarin aja dunia yang ngejar kita, jangan kita yang ngejar dunia. Selalu menjadi orang baik apapun yang terjadi. Keren, terima kasih. Itu dia podcast mendadak podcast ini, dan terima kasih Mas Puspo, terima kasih Barita Utara. Terima kasih mendadak podcast. Mudah-mudahan saya bisa berkunjung ke sini lagi, dan mudah-mudahan saya bisa diundang secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi narasumber harusnya nih. Ya Allah. Terima kasih Mas Terima Tri kasih. Thank you. atas Terima waktu. kasih banyak. Terima kasih banyak. Ingat, kalau lagi santai minumnya Minum buah. ngopi cuy. Ngopi cuy dan juga minum buah. Minum buah.